Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Febri Saputra, mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teori proposisi, konsep variabel, populasi, dan sampel. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian tentang teori dan preposisi. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Dan proposisi itu sendiri merupakan pernyataan tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Untuk selanjutnya itu macam-macam proposisi. Macam-macam proposisi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hipotesis. Hipotesis yaitu proposisi yang dirumuskan untuk diuji kebenarannya secara empiris. Sedangkan tesis adalah proposisi yang memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan yang telah dibenarkan oleh suatu pengujian serta empirik dan cermat. Selanjutnya yaitu mengenai tentang konsep dan variabel. Sebelum menentukan suatu variabel penelitian, terlebih dahulu peneliti harus menetapkan konsep, proposisi, dan teori dengan baik, di mana konsep bisa diartikan sebagai gambaran abstrak tentang kejadian, keadaan dalam suatu kelompok ataupun individu. Variabel itu sendiri merupakan segala sesuatu yang memiliki suatu perbedaan atau bervariasi. Dan di sini juga terdapat berbagai macam-macam variabel yaitu variabel independen atau yang sering dikenal dengan variabel bebas. Dan selanjutnya ada variabel dependent ataupun yang dikenal dengan variabel terikat, variabel moderator, variabel intervening, variabel kontrol, variabel antecedent, variabel kategorikal, variabel bersambung, dan variabel diskret. Selanjutnya itu populasi. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam sebuah ruang lingkup dan waktu yang akan ditentukan. Populasi berhubungan dengan yang namanya data. Selanjutnya macam-macam populasi. Macam-macam populasi yang pertama itu dari jumlah populasi. Jumlah populasi itu juga terbagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas yaitu sumber data yang relatif dapat dihitung jumlahnya karena batasnya jelas secara kualitatif. Dan yang kedua itu populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas yaitu sumber data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah karena tidak terdapat jumlah batasan. Yang kedua itu berdasarkan sifat populasi. Berdasarkan sifat populasi, yang pertama itu populasi homogen. Populasi homogen yaitu suatu populasi yang dimana unsurnya mempunyai sifat yang sama sehingga jumlahnya secara kuantitatif tidak perlu dipermasalahkan. Yang kedua yaitu populasi heterogen, yaitu suatu populasi yang dimana unsurnya terdapat sifat yang bervariasi sehingga harus ditetapkan batasan-batasannya. Yang ketiga yaitu dari pembeda lain. Maksudnya pembeda lain yang pertama yaitu populasi target, yaitu suatu jenis populasi yang telah ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Dan yang kedua yaitu populasi survei, yaitu suatu jenis populasi yang terliput dalam penelitian yang dilaksanakannya. Untuk selanjutnya itu sampel. Sampel itu sendiri yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi berjumlah besar sehingga peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena adanya keterbatasan tenaga, dari biaya, dan juga dari waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Itu selanjutnya hal-hal yang harus diketahui sehubungan dengan sampel. Yang pertama itu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh sampel. Yang pertama yaitu mempunyai sifat yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi dicirikan oleh warna, dimensi, dan kekerasan bahan, maka sampel juga dicirikan oleh hal yang sama. Yang kedua itu mewakili populasi. Tiga dapat digunakan untuk menggeneralisasi hasil analisis. Yang selanjutnya itu tujuan pengambilan sampel. Tujuan pengambilan sampel ini salah satunya yaitu untuk mereduksi jumlah objek yang akan diteliti. Hal ini akan lebih bermanfaat apabila cara pengujian objek dilakukan hingga rusak. Yang ketiga yaitu tahap pengambilan sampel. Tahap pengambilan sampel ini yang pertama itu mengidentifikasi populasi yang akan diamati. Yang kedua menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa. Yang ketiga yaitu menentukan teknik atau metode sampling yang tepat.
Yang keempat, melakukan pengambilan sampel maupun pengumpulan data. Dan yang terakhir itu melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Yang keempat yaitu menentukan ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel, di sini terdapat anggota sampel diambil melalui teknik-teknik pengambilan sampel. Yang untuk selanjutnya itu teknik sampling atau teknik pengambilan dalam sampel. Teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama probability sampling. Probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua yaitu non-probability sampling. Maksudnya di sini yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ya baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.